Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku dan Faiz, dan kali ini kita akan sedikit berbeda teman-teman ya. Kita akan sedikit berbeda, dimana kalau biasanya itu kita ada rekomendasi saham, kalau sekarang mungkin kita akan ngasih view kira-kira kemana arah IHSG untuk kedepannya teman-teman. So, buat kalian yang suka dengan channel seperti ini ya, kalian bisa dukung channel ini supaya tetap berkembang ya, dan bisa ibaratkan ngasih notifikasi ke kalian kira-kira ada saham menarik apa gitu. Oke, kita akan langsung masuk aja ke IHSG teman-teman. Kemarin itu IHSG ditutupnya hijau ya teman-teman, tapi sebenarnya dia itu turun teman-teman ya. Cuman karena harga closingnya ya, dia lebih tinggi daripada harga open, maka dia ditutupnya hijau candlenya. Kalau misalkan kita bisa lihat ya, ini ya, ini hari apa ini, Senin apa Selasa tanggal 9 Agustus itu dia closing di harga berapa? 7.102 teman-teman. Nah, tapi ya kemarin ini tanggal 10 Agustus dia opennya di 7.073, jadi turun harga opennya, habis itu ditarik turun lagi bentuk shadow, habis itu di closingnya naik di harga 7.086. Jadi candlenya bentuk palu gini teman-teman. Kira-kira ke arah mana ya IHSG sejauh ini ya. Di sini kita ubah dulu ke candle mingguan ya teman-teman ya, supaya lebih besar. Nah, view-nya kayak gini teman-teman, kalian bisa lihat ya. Di sini aku cuma pakai 2 moving average aja. Nah, di sini sebenarnya kelihatan banget secara tren emang IHSG masih rally ya, masih rally kuat teman-teman. Dan di sini kita akan buat resisten neckline dan support neckline aja supaya lebih gampang. Dan mungkin nanti setelah ini kalian akan tahu kemana arah IHSG teman-teman setelah kita garis kayak gini. Oke, kita bentar ya. Nah, ini dari seperti ini pun kalian mesti udah tahu ya teman-teman ya. Sekarang posisinya ini di candle mingguan ya, 1 minggu. Sekarang IHSG ada di resisten neckline-nya teman-teman. Ya pilihannya cuma ada 2. Dia mau break dari arah ini ya. Mau break nanti targetnya lumayan. Kalau misalkan kita lihat dia bisa ya jauh lah teman-teman. Target pertama mungkin bisa di 7.000-an ini, 7.200. Habis itu bisa di 7.300, baru dia membentuk all time high ya teman-teman ya. Ini kalau dia break, tapi bisa aja dia nggak break, justru dia membentur ya dari resistennya. Dia bisa aja turun teman-teman. Nah, turun ya bisa juga ke support sebelumnya ya. Supportnya di harga berapa? 6.600-an, tapi itu cukup dalam ya teman-teman ya. Maka dari itu kita akan coba lihat secara detail nih. Jadi secara umum gambarannya gini di candle mingguan. Kita akan coba ke candle harian teman-teman. Oke, sebenarnya di sini sama aja ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi mungkin sih kemungkinan besar IHSG bakal koreksi. Bisa aja koreksi. Bisa aja IHSG koreksi. Bisa aja langsung ke 6.700 ya. Maksudnya dia bakal turun karena dia kepentok di resistennya. Bisa juga dia ya penurunan kan nggak harus langsung turun candle merah semua teman-teman ya, bisa aja turun naik seperti itu. Nah, kita akan cari support dan resistennya aja supaya enak ya. Sini jadi mungkin support pertama ya IHSG yang aku bentuk mungkin di sini teman-teman ya, ada ini supportnya ya, atau mungkin di low sebelumnya aja. Nah, di sini low sebelumnya ada di 7.020 teman-teman. Oke, habis itu mungkin di sini sekitaran sini ya, di 6.945 mungkin teman-teman. Ini sebagai supportnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia turun, kemungkinan bisa ke area-area situ. Nah, tapi apakah ada kemungkinan naik? Mungkin aja teman-teman menurutku. Mungkin tapi terbatas ya, mengingat udah mendekati daerah resisten dari neckline-nya. Kalau misalkan break sih, wow, menarik banget teman-teman. Blue chip sih yang lain mungkin bisa ikutan naik ya, karena kalian bisa lihat ketika IHSG ini kan sebagai patokan blue chip ya teman-teman ya. Kebalik, blue chip adalah patokan dari IHSG. Nah, ketika blue chipnya itu area candlenya itu menarik ya, entah itu BMRI, BNI atau yang lainnya, berada potensi untuk rally, kemungkinan IHSG ini bisa break dan bisa naik maksudnya teman-teman, tapi mungkin terbatas gitu aja. Nah, ini resisten kedua. Jadi seperti ini aja teman-teman gambar dari IHSG menurutku. Kalau dia turun ya jaga-jaga aja di low sebelumnya 7.019, habis itu ada di 6.945. Itu pas bareng
moving average berapa ya, 40 kalau nggak salah teman-teman gitu. Nah tapi kalau misalkan dia rally itu bisa aja ke harga tertinggi di tanggal 9 itu ya 7140, habis itu di 7229, kemungkinan ke arah situ teman-teman gitu ya. Ini gambaran dari ISG. Jadi ya sih ya, kalau menurutku sih semoga aja dia bisa break ya, break dari candle polanya ini. Ketika dia break kan bisa tinggi ya teman-teman ya, target kenaikannya itu dari sini ke atas ya, terus kita pindah. Nah ini kalau misalkan kita berbicara targetnya ya, sampai kapan ke sana kita nggak ngerti, kurang lebih di 7750-an teman-teman. Nah ke arah situ, cuman kita kembali lagi, ketika nanti ISG ke arah sana berarti kan harus ada yang menopang, yang membuat ke arah sana. Bisa aja nanti blue chipnya juga pada terbang-terbangan gitu. Maka dari itu ini gambaran umumnya. Kalau misalkan nggak bisa break dari neckline-nya ini yang kita buat ya, nah dia bisa potensi turun dulu teman-teman gitu. Turunnya ke arah berapa ya, ke arah yang tadi kita lihat ya. Nah bisa aja ke arah sini, tapi mungkin aja nggak langsung ya teman-teman ya, nggak langsung turun ya, bisa aja dia sideways dulu mungkin di area-area itu yang sudah kita buat gitu teman-teman. Ini adalah gambaran dari ISG, semoga kalian bisa memanfaatkan gitu ya. Ketika nanti ISG kok turun berarti jangan masuk di blue chip dulu ya, kalian bisa hindari dulu lah gitu. Tapi kalau misalkan ISG nya rally ya kayak beberapa waktu yang lalu, kalian bisa entry gitu. Dan so far kayaknya aku pernah spill satu saham yang menurutku menarik, yaitu MTech ya. Kalian bisa lihat MTech itu menarik menurutku teman-teman, karena ya kemarin itu kalau nggak salah sih udah hit TP1 ya. Kalian bisa sesuaikan aja gitu ya, yang udah masuk ya tinggal sesuaikan aja, tinggal pasang trailing stop dan siap-siap di area. Oh ya ini menarik ini teman-teman. Udah gitu aja, ini 2180 ini kayaknya area-area TP1 ku ya. TP2 nya mungkin di berapa ini, di area sini mungkin 2280-an mungkin ya. Pokoknya di area-area sini dia nutup gap teman-teman ya, dia nutup gap di sini, pokoknya di area sini besar kok teman-teman. Nah aku kayaknya udah spill dari sejak dia gimana sih. Nah di area sini lah pokoknya teman-teman, dia nutup gapnya. Nah kalau nggak salah aku tuh pernah spill waktu dia masih di area sini. Nah di area sini, nah di sekitaran sini lah, di sekitar 2000, aku masih ingat banget. Kalian mungkin bisa lihat entah di short video atau di video biasa ya teman-teman ya, di area-area sini. Kenapa aku bisa bilang di area sini, karena ya kalian bisa lihat di sini ada cup handle, atau dia nggak bisa membentuk harga yang lebih turun dari 2020. Aku masih ingat banget harganya tuh, dan dia kena di 2020 tuh area entry yang menurutku menarik. Karena kalau udah kayak gini, dia udah posisinya moving average-nya udah golden cross gini ya, udah tinggal dia naik aja teman-teman gitu. Ini MTech. Nah jadi ketika mungkin MTech ini ada potensi untuk rally ya, mungkin ISG-nya bisa hijau tipis lah teman-teman gitu. Atau mungkin kalau misalkan kalian merasa pergerakannya terlalu lambat, kalian bisa masuk ke saham second liner atau gorengan teman-teman. Tapi tetap kalian harus pahami risk dan rewardnya. Kalau di gorengan itu ya sekali naik ya menguntungkan, ketika minus juga kalian harus siap gitu. Seperti saham yang lagi viral belakangan ini ya teman-teman ya, saham lagi IPO sehari ya, saham sehari atau 2 hari aku lupa, saham kodenya TOOL ya, di pom oleh ya kalian tahu lah ya, ini arah berkali-kali harga sampai 1000 dan sebagainya. Oke ya kalian tahu tuh. Terus ternyata dibantuin ya, aku sih dibantuin ya teman-teman ya, saham tol itu dibantuin untuk bisa bertahan di arahnya yang kedua kemarin tanggal 9 itu, tapi ternyata malah diguyur dan posisinya padahal udah dipasang di bid ya, kalian tahu lah itu. Kalau aku bisa nyebut kode broker ya antara YP dan MG, kalian bisa lihat lah di broker summary-nya gitu ya. Kalian tetap harus waspada kalau misalkan ikut saham IPO ya. Tetap menurutku sih jangan pernah dilepas, dalam artian nggak terpantau tuh jangan sampai soalnya ya bisa aja ketika kalian masih profit bisa aja jadi nggak untung. Nah, itu masih mending. Kalau misalkan dari profit sampai jadi loss itu kan nggak menyenangkan ya teman-teman ya. Karena kalau saham IPO gini kan baru ibaratkan ya naik, kalau turun kita nggak tahu dia mau ARB berapa kali gitu ya teman-teman. Itu adalah view dari IHSG, MTech, dan mungkin gambaran untuk sedikit ya dari TOOL.
Kalian bisa manfaatkan saja, semoga hari Kamis ini kalian bisa profit yang lebih tinggi dari sebelumnya. Oke.